di freelance ini. Yang pertama yaitu creativity and perseverance. Halo everyone, it's Tetanik, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini Tetanik mau berbagi tips dan juga ide freelance di tahun 2021. Seperti yang kalian ketahui, kalau COVID-19 di Indonesia per hari ini tuh bertambah banyak. Dan ini pastinya berpengaruh terhadap ekonomi yang ada di Indonesia, seperti PHK perusahaan, di pabrik, itu udah pasti karena emang ini benar-benar ngefek banget di ekonomi di Indonesia. Nah, buat kalian yang klik video aku ini, mungkin kalian ingin mencari penghasilan tambahan melalui freelance dan kalian belum tahu apa sih freelance itu. Freelance adalah pekerja lepas di mana orang ini bekerja tanpa terikat oleh waktu, dan orang ini dipastikan punya keahlian khusus di mana keahlian khususnya ini bisa ditukarkan dengan uang. Nah, mungkin pertanyaan dari kalian, apa sih kunci sukses di freelance ini? Kunci sukses di freelance ini yaitu creativity and perseverance, di mana kreativitas dan kerja keras harus kalian jadikan satu untuk membangun freelance kalian. Kenapa kita harus seperti itu? Karena semakin kalian itu giat, semakin kalian itu tekun, ulet, dan teliti, itu hasil yang kalian dapatkan akan semakin banyak. Beda lagi kalau kalian kerja di kantor, mau kalian giat bekerja, mau kalian gak giat bekerja, gaji yang kalian dapatkan itu ya segitu, karena emang itu udah perjanjian dari awal. Berdasarkan pengalaman aku untuk memulai freelance ini, aku mulai dari YouTube, channel YouTube aku buat ini, aku juga punya akun TikTok, dan aku juga melalui Instagram. Nah, buat kalian yang belum follow Instagram aku, nanti aku bakal mention di sini, dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok aku bakal mention di sini. Jadi, berhubung freelance ini bebas dan tidak terikat oleh waktu, cocok banget buat kalian pemula, buat kalian yang masih kuliah, kalian masih SMA, yang kalian punya keahlian khusus, misal di bidang videographer, fotografer, editor, itu bisa kalian mulai dari sekarang. Berdasarkan pengalaman aku sebagai content creator di YouTube, di Instagram, di TikTok, aku tuh nggak mikir awalnya, bukan tentang seberapa yang aku dapatkan, tapi di sini aku tentang gimana aku memulai, gimana aku konsisten, gimana aku di sini udah berani untuk mencoba, dan aku di sini juga udah berani berbagi pengalaman ke kalian. Itu menurut aku udah kayak apresiasi buat diri aku sendiri kalau aku udah berani mencoba. Aku dulu juga pernah berpikir kayak entah aku gagal atau aku nggak gagal, itu yang penting aku udah mulai mencoba. Untuk selanjutnya di sini aku mau ngasih tahu tips gimana kita dalam memulai freelance, dan juga apa saja yang harus kita persiapkan untuk memulai freelance ini. Untuk contohnya kayak portfolio project, itu ada salah satu yang harus dipersiapkan untuk memulai freelance ini. So, jadi buat kalian yang penasaran banget, so stay tune. Nah, untuk ide freelance yang pertama yaitu sebagai videographer, fotografer, dan juga sebagai editor. Why not? Ini adalah salah satu beberapa ide-ide freelance yang bisa jadikan referensi untuk kalian yang ingin memulai freelance di tahun 2021, karena ini peluangnya benar-benar bagus dan banyak banget orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau kalian itu emang benar-benar punya skill di bidang videographer, fotografer, dan juga editor, manfaatkan ini. Kalau kalian emang belum dapat job, kalian bisa mulai dari personal. Kalian fotoin, kalian tawarin kayak selebgram, influencer, pasti daerah kalian kan ada tuh. Kalian juga bisa menawarkan untuk kayak buatin foto produk di UMKM yang ada di deket kalian. Itu adalah salah satu gimana kalian mengenalkan, oh iya aku bisa ngejual jasa aku ini loh. Ketika kalian sekali udah dapat kayak tawaran, itu akan berpengaruh banget ke depannya. Misal orang ini kok bagus banget ya, orang ini fotografernya, ini videografernya juga bagus, maka mereka akan nge-share ke teman-teman, mereka akan mention teman-temannya, oh aku videograferku dari sini, aku fotograferku dari sini, aku ngedit editor aku dari sini, aku ngambil dari sini, dan disitu akhirnya kalian mendapatkan job-job secara berkelanjutan, dan ini udah pastinya berpengaruh ke nama kalian. Setelah ini nama kalian dikenal sama orang banyak, dan itu pastinya kalian akan mendapatkan feedback yang bagus untuk freelance kalian ke depannya. Mungkin pertanyaan yang sering kalian lakukan adalah tentang skill. Kak, gimana dong kalau aku nggak punya skill? Sekarang itu nggak usah bingung, nggak usah takut kalau nggak punya skill. Karena sekarang udah ada TikTok, dimana TikTok ini banyak banget nge-share pengalaman, tutorial, tips, dan banyak banget loh orang-orang yang secara gratis memberikan tips kita gimana sih cara ngambil video yang bagus, gimana cara mengambil foto yang bagus. Mereka
ngasih tips gimana cara ngedit. Bayangin mereka itu secara gratis memberikan kita peluang untuk belajar, dimana mereka memberikan preset-preset untuk cara mengatur cahaya, mengatur warna, mengedit, dan masih banyak banget yang bisa kalian pelajari dari TikTok ini. Nah, buat kalian yang tahu siapa sih konten kreator TikTok yang wajib kita tonton atau kita lihat, kalian langsung aja tulis di kolom komentar, atau aku nanti kalau udah dapet infonya aku bakal mention di sini. Jadi di situ TikTok bukan hanya ajang untuk berjoget-joget atau untuk seneng-seneng, karena TikTok sekarang juga digunakan sebagai freelance. Satu lagi, nggak ada alasan untuk karena nggak punya kamera, karena kita bisa memulai freelance ini dengan HP, karena banyak banget orang-orang di TikTok itu yang memulai buat konten itu cuma dari HP. Bayangin, karena kita tergantung skill lagi. Dikembalikan lagi ke skill. Kalau kita emang punya skill, walaupun kita belum punya kamera yang bagus, kamera yang mahal, kita pasti bisa untuk memulai ide freelance ini. Jadi kalian jangan patah semangat, jangan insecure, jangan merasa kalian belum punya kamera. Kalian bisa memulai ide freelance ini dengan menggunakan gadget atau HP. Dan dari beberapa temen aku yang udah ngejalanin bisnis freelance ini di bidang videographer, fotografer, dan juga editor, mereka mendapatkan cuan 700.000 sampai dengan 1 juta dalam sehari. Jadi kalian bisa bayangin berapa penghasilan mereka dalam 1 bulan. Nah, di sini buat kalian yang emang udah ada skill dari awal atau emang dari kecilnya udah suka kayak foto-foto, memfoto objek, ataupun berbagai pengalaman kalian bisa mengembangkan skill kalian di bidang ini. Nah, selain itu, seperti yang aku ketahui di luar sana, di bidang videographer itu mereka mendapatkan cuan sampai dengan 5 juta dalam 1 kali project. Nah, ini bener-bener bagus banget. Salah satu referensi kalian yang mau freelance, yang mau kerja tanpa terikat oleh ruang dan waktu, kalian bisa mencobanya dengan hal ini. Dan kalau masih banyak yang bilang, Kak, aku itu nggak punya bakat kalau freelance di bidang ini, Kak, aku itu nggak punya skill, aku nggak tahu passion aku, padahal aku udah umur 20, aku udah umur 25, bahkan aku udah umur 30, dan aku nggak tahu passion aku, Kak. Nah, jadi di sini semua itu diawali dengan belajar. Jadi kalau kalian itu emang nggak mau belajar, apapun itu nggak akan bisa. Kalian nggak akan tahu gimana rasanya prosesnya, gimana kalian bisa, itu nggak akan pernah ada ceritanya kalau kalian emang nggak mencoba. Oke guys, jadi aku mau ngingetin lagi apa sih kunci sukses di freelance ini. Yang pertama yaitu creativity and perseverance, dimana kerja keras dan juga kreativitas di sini kolaborasikan menjadi satu supaya hasilnya itu lebih maksimal dan powerful. Oke, jadi untuk yang kedua ide freelance yang mau aku rekomendasikan ke kalian yaitu sebagai content creator. Untuk content creator ini bukan cuma di YouTube, tapi kalian bisa lakukan di Instagram, kalian bisa di TikTok, Twitter, pokoknya sosial media yang menghasilkan cuan. Nah, apa sih yang kalian dapatkan sebagai content creator? Untuk yang pertama, kalian pasti mendapatkan AdSense, endorsement, loyalty, merchandise, undangan, speaking engagement di webinar-webinar. Ini benar-benar peluang yang sangat menguntungkan buat kalian, apalagi yang masih muda, yang ingin mencari pengalaman di bidang freelance ini. Cocok banget untuk cobain sebagai content creator. Ini aku mau ngebahas apa sih yang kalian dapatkan ketika kalian menjadi content creator. Berdasarkan riset yang udah aku pelajarin dan udah aku cari informasinya secara lebih detail. Di sini aku mau ngasih contoh. Kalau kalian mempunyai 100.000 followers TikTok, itu artinya kalian mendapatkan 10 juta. Kalau kalian contohnya mempunyai 5 juta followers di Instagram, maka dalam 1 kali endorsement atau 1 kali upload di feed itu gajinya 25 juta. Sedangkan di YouTube dengan 800.000 subscriber itu gajinya 45 juta per menit. Bayangin, ini adalah satu peluang freelance yang harus kita kerjakan, yang ini tuh kayak menjadi motivasi kita untuk bisa seperti orang-orang yang udah sukses. Bahkan aku sendiri sangat bermimpi untuk bisa seperti mereka. Nah, untuk ide freelance yang ketiga yaitu kalian bergabung di Shopee Affiliate Program, dimana ini adalah salah satu program Shopee yang dihubungkan dengan media sosial lainnya seperti Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Dan sekarang itu banyak banget influencer dan juga selebgram yang sudah bergabung di Shopee Affiliate Program ini. Untuk sistem dari Shopee Affiliate Program itu yaitu dengan memberikan link atau referral di sosial media masing-masing. Dan masih banyak banget keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari Shopee Affiliate Program ini. Untuk yang pertama, biasanya kalian harus mempunyai kurang lebih 10.000 follower di TikTok, mempunyai 5.000 follower di Instagram, dan mempunyai 8.000 subscriber di YouTube. Itu adalah satu keuntungan
dari Shopee Affiliates Program yang harus kalian tekuni baru kalian bisa daftar di Shopee Affiliates Program ini. Untuk gimana Kak caranya kita mendapatkan komisi dari Shopee Affiliates Program, yaitu untuk pengguna lama akan mendapatkan 10% maksimum harga 10.000, dan untuk pengguna baru akan mendapatkan 10% maksimum juga 10.000. Dan pastinya Shopee Affiliates Program ini bersifat transparan, di mana akan dibayarkan sesuai link yang udah kalian bagi. Beberapa orang yang udah beli produk di Shopee itu akan otomatis masuk ke rekening kalian masing-masing. Nah, di sini aku mau ngasih contoh gimana cara menghitung komisi dari Shopee Affiliates Program, yaitu misal kalian mengajak 20 orang untuk membeli produk seharga 100.000, maka di sini kalian akan mendapatkan komisi sebanyak 200.000. Nah, gimana cara menghitungnya Kak? Yaitu 100.000 bagi 10 lalu dikalikan 20%. Nah, ini benar-benar rekomendasi banget buat kalian yang suka eksis di dunia TikTok karena banyak banget peminat. Kalian bisa membagikan link di bio kalian bisa share dan juga tag beberapa shop di situ. Di situ juga, kalian juga bermanfaat untuk orang lain karena kalian itu memberikan inspirasi outfit atau OOTD yang pastinya ini dicari sama orang. Jadi ini adalah salah satu freelance yang cocok banget buat anak muda, yang paling mudah banget karena banyak banget kan pastinya sekarang anak-anak muda itu yang suka kayak mix and match outfit untuk OOTD kalian sehari-hari. So, jadi buat kalian kalau emang masih ragu untuk memulai, kalian jangan ragu lagi. Sekarang kalian mulai aja dulu, untuk hasil itu akan mengikuti. Jadi kalian jangan takut untuk gagal, kalian jangan takut untuk karena nggak punya skill, kalian nggak passion, kalian masih bingung, itu nggak usah dipikirin lagi. Pokoknya intinya kalian sekarang mulai aja dulu, masalah hasil akan mengikuti. Oke guys, jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah tonton video aku sampai habis. So, aku mau ngucapin see you in the next video and thanks for watching. Bye bye.